Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan di minggu yang sekarang kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran dari sebelumnya. Masih seputar dari tabel kebenaran. Ada dua bahasan lagi yang belum Bapak sampaikan, yaitu implikasi dan biimplikasi. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Bapak harap untuk setiap pembelajaran yang memang kita laksanakan selalu mendapatkan rahmat, ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dengan adanya barusan kita berdoa bersama-sama. Baik, kita masuk ke inti atau bahasan di pertemuan minggu ini. Yang pertama itu kita akan mempelajari dari tabel kebenaran implikasi. Bapak sudah buatkan contoh kalimatnya. Premis P atau kalimat P-nya Bapak buat bahwa 2/3 adalah sama dengan 8. Dan nilai kebenaran dari 2/3 sama dengan 8 itu nilai kebenarannya adalah sama dengan benar ya, atau B. Kalau diimplikasikan berarti 2/3 tidak sama dengan 8. Yang selanjutnya pernyataan atau premis nya adalah 8 adalah bilangan genap. Betul kan ya, bahwa 8 itu adalah sama dengan bilangan genap. Kemudian kalau dinegasikan berarti 8 itu adalah bukan bilangan genap. Nah, sekarang kalau kita implikasikan P maka Q, maka kalimatnya akan berubah menjadi seperti ini. Jika 2/3 sama dengan 8, maka 8 adalah bilangan genap. Dan kita tahu premis yang pertama nilainya benar, kemudian premis yang kedua juga premis yang kedua nilai kebenarannya juga benar, maka kita nyatakan P maka Q tersebut nilai kebenarannya adalah sama dengan B atau benar. Begitupun yang bentuk implikasi dari yang kedua ataupun yang ketiga juga sama. Kalau ternyata dua-duanya nilainya salah, ya kalau dua-duanya salah apa yang harus dibenarkan begitu. Berarti nilai kebenarannya juga harus salah. Kemudian yang ketiga, P maka Q, negasi dari P maka Q, maka nilai bentuk kalimatnya adalah tidak benar, bahwa jika 2/3 sama dengan 8, maka 8 adalah bilangan genap. Nah, ini kan tadi P maka Q itu sudah dinyatakan benar, sekarang dinegasikan atau diingkarkan. Berarti kalau yang sudah benar disalahkan berarti nilainya adalah salah, seperti itu. Nah, kita masuk coba jelaskan dalam bentuk tabel kebenaran ya. Seperti yang kemarin, karena premisnya hanya ada 2, maka bentuk barisnya juga ada 4 ya, cukup 4 saja. Ini rumus yang kemarin sudah otomatis ya. P, BB, SS, kemudian Q-nya BS, BS, ini masing-masing dinegasikan. Kemudian P maka Q, maksudnya P maka Q tadi sudah kita buat seperti contoh kalimat yang pertama. Jadi ketika pernyataan pertama benar dan pernyataan yang kedua benar, jika dan maka, gitu kan, seperti itu, maka pernyataannya adalah benar. Karena kan kalau kita telisik dari bahasan implikasi tersebut yang sudah pernah Bapak sampaikan sebelumnya, implikasi itu adalah pernyataan syarat. Jadi akan melakukan apa jika apa, begitu kan, seperti itu. Jadi mau mungkin aya hasil lamun tak aya prosesna. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, kuncinya adalah yang kemarin itu. Kalau kita lihat ini dari keempat baris tersebut, ternyata yang berbeda itu adalah baris yang kedua, nilainya S. Nah, kita telisik bahwa ini BBB, BSS, SBB, SSB. Jadi kalau kita simpulkan, kalau implikasi itu, jadi kalau misalnya pernyataan pertamanya benar, kemudian pernyataan keduanya salah, maka nilainya salah. Jadi kita fokusnya ke proses dulu, begitu ya. Jadi meskipun di sini ada benar, tapi ternyata dinyatakan salah, maka prosesnya atau hasilnya akan salah. Berbeda dengan ini kan sudah salah. Contoh,
apa ya, jika pulpen atau kalau misalnya di sini jika 2 pangkat 3 sama, maaf, jika 2 pangkat 3 bukan sama dengan 8, maka 8 adalah bilangan genap. Berarti ada yang benar dari pernyataan tersebut. Karena pada akhirnya dinyatakan benar, maka nilai kebenarannya adalah sama dengan benar meskipun pernyataan pertamanya adalah salah, seperti itu. Kan udah ada konsepnya. Jadi konsep akhirnya adalah di pernyataan yang kedua. Jadi kalau yang pernyataan keduanya salah, maka otomatis jawabannya adalah salah meskipun pernyataan yang pertamanya benar. Balik lagi, jadi clue-nya selain dari BS gitu kan, seperti itu, nilainya semuanya benar. Atau kita harus selalu ingat ke cerita tukang kerupuk lah. Mereka akan selalu disalahkan kalau ketika pulang kerja selalu membawa kerupuk BS begitu, atau pedagang apapun lah, terserah. Cuman kita fokusnya ke pedagang kerupuk karena kebetulan di tetangga bapak itu ada perusahaan kerupuk ya, seperti itu. Kadang suka kayak curhat gitulah. Kalau bawa BS selalu disalahkan. Jadi ingatnya selalu, implikasi itu ingat ke tukang kerupuk. Kalau bawa BS selalu disalahkan, seperti itu. Ini juga sama, ya, kurang lebihnya seperti itu. Negasi P maka negasi Q. BS S, seperti itu ya. Cukup paham ya? Jadi untuk menyatakan tabel kebenarannya ingat hanya satu kata kunci aja. Jadi clue-nya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bentuk biimplikasi. Nah, kalau biimplikasi mah adalah pernyataan syarat yang memang dari prasyarat tersebut, ya. Nah, di sini Bapak contohkan untuk premis P-nya, pernyataan P-nya manusia dapat hidup. Berarti ingkarannya adalah manusia tidak dapat hidup. Kemudian Q-nya ada oksigen. Nah, ini sudah Bapak buat, anggap itu adalah pernyataan yang bernilai benar, ya. Nah, kalau kita biimplikasikan kurang lebihnya seperti ini. Beda ya dengan implikasi, tandanya seperti ini. Jadi panahnya ke kanan ke kiri gitu. Jadi saling berhubungan antara pernyataan pertama dengan pernyataan yang kedua, seperti itu. Kalau diimplikasikan kurang lebih seperti ini. Manusia dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen. Betul nggak sih? Betul sekali gitu. Karena kan manusia itu bernapas, maksudnya udara yang dihirup oleh manusia itu adalah oksigen, seperti itu ya. Kemudian kalau kita negasikan masing-masing dari pernyataan tersebut, manusia tidak dapat hidup jika dan hanya jika tidak ada oksigen. Kemudian untuk pernyataan selanjutnya adalah pernyataan yang pertama, yang ini, yang P biimplikasi ke Q-nya dinegasikan. Tidak benar bahwa memang manusia dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen. Atau kunaon untuk oksigen banyak. Berarti pernyataannya yang ini benar, yang ini salah, dan yang ini juga salah, seperti itu. Nah, kalau biimplikasi itu berarti bentuk pernyataan atau konsep pernyataannya tersebut kelanjutan dari implikasi, ya. Kalau tadi implikasi itu adalah ketika BS maka S, nah judulnya juga B ya, biimplikasi. Kalau biimplikasi itu berarti ada duanya dari mana? Nah, kalau seperti ini S B maka S ya. Jadi kelanjutan dari implikasi. Jadi yang salah itu ketika bentuknya BS atau SB ya. Selain dari itu selalu benar. Atau biimplikasi itu kalau misalnya kata kuncinya seperti ini. Kalau tadi implikasi itu ingatnya ke tukang kerupuk, kalau Bapak punya ceritanya seperti ini. Jadi dibuat sebuah singkatan aja sih sebenarnya gitu. Jadi biimplikasi itu yang pertama tadi kelanjutan dari implikasi. Kalau implikasi sudah pasti BSS, maka biimplikasi pun sama. Cuman tambahannya adalah SBS. SBS itu apa sih Pak? Nah, kita atau Bapak selalu fokus ke salah satu artis yang namanya Sule. Tahu kan Sule rambutnya apa? Pirang ya, seperti itu. Nah, kita identiknya kalau yang rambutnya pirang itu seperti kayak bule. Padahal sekarang bukan hanya bule ya, tukang kerupuknya mampu begitu ya. Atau bahkan ya nggak harus bule lah kalau rambutnya harus pirang gitu. Segala kalangan pun bisa kalau sekarang ya. Yang penting mau. Dan mampu juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi S-nya adalah Sule, B-nya adalah bule. Pertanyaan bentuk kalimatnya seperti ini. Benar gak sih si Sule itu adalah bule? Kan salah, seperti itu ya. Jadi biimplikasi itu selalu ingatnya kasih Sule, namun implikasi ke tukang kerupuk, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi simpulannya kita balik lagi ke bahasan awal.
Kalau implikasi itu kata kuncinya adalah BS selalu S, dan kalau biimplikasi itu adalah kalau SB pasti S. Selain dari itu selalu benar. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham dari apa yang barusan Bapak sampaikan, mulai dari implikasi dan biimplikasi. Sisanya malah tinggal disesuaikan dengan konsep awal yang Bapak sudah sampaikan tadi, begitu. Nah, untuk menutup pembelajaran di pertemuan hari ini, Bapak juga sedikit ada tugas buat kalian ya. Biasalah untuk apa istilahnya, mengetes kemampuan ataupun daya nalar kalian. Seperti yang kemarin sudah Bapak sampaikan, ini pun sama ada tugasnya. Nah, ini ada 3, ada P, Q, dan R, sama dengan sebelumnya yang konjungsi dan disjungsi. Cuman bedanya kalau ini kan penjabarannya adalah ke implikasi dan biimplikasi. Bapak sudah buatkan di sini masing-masing. Kalau ini kan sudah konsep awal ya. BBBB, SSS, BBBB ada 4, S-nya juga harus ada 4, Q-nya juga sama, B-nya harus ada 4, tapi disilang-silang. BBSS, BBSS. Nah, R juga sama, BS, 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 BS. Ya. Ingkarannya tinggal dikebalikan dari bentuk nilai kebenarannya tersebut. Bapak sudah contohkan tadi, atau sekarang Bapak sudah buat di sini. Untuk P maka Q di baris yang ke-8, PR. Kita fokus ke PR. PR untuk di baris ke-8. Ini kan S dengan S. Tadi kan dikatakan implikasi itu syaratnya BS jadi S. Ini kan S dengan S, pasti jawabannya adalah benar. Nah, ini pun sama, negasi P ke negasi Q diimplikasikan, negasi P ke negasi Q untuk baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, BS, maka jawabannya adalah S. Ini pun sama, negasi Q jika dan hanya jika R, negasi Q jika dan hanya jika R, kebetulan pagi gigir ya, jadi tidak terlalu jauh. Untuk baris yang ke 1, SB biimplikasi berarti SBT adalah S, begitu pun yang ini. Dan Bapak harap kalian juga membuat kalimatnya, karena kan dari beberapa tugas yang kemarin berikan ke Bapak yang sudah dikirimkan, kebanyakan kalian hanya mengisi tabel ini tanpa memberikan keterangan kalimat-kalimatnya. Nah, yang Bapak inginkan itu adalah kalian membuat contoh kalimat-kalimat yang seperti tadi Bapak sampaikan, yang seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi nanti ketika Bapak tanya bisa dipertanggungjawabkan, atau kalian bisa membuktikannya sendiri, begitu ya. Oke? Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian terima dan bisa kalian pahami. Nggak harus langsung lah, dipahami dulu lah, seperti itu ya. Dan jangan lupa nanti di kolom tugas ada kolom absen, maksudnya tolong diisi ya, sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Apakah kalian hadir ya, atau yang tidak hadir mah jangan mengisi hadir ya. Kalau misalnya kebetulan tidak bisa hadir atau berhalangan karena sakit, izin tinggal diisi kolom sakit dan izinnya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.